Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini, seperti biasa kita akan menambah posisi kita berinvestasi di Bibit dan nanti aku akan membahas tentang apa sih alasan aku membeli rumah secara cash ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui dari beberapa saat yang lalu aku udah sebut kalau misalnya aku akan membeli rumah secara cash dan aku akan melakukan pembeliannya di sekitar bulan November ya men. Nah sebelum masuk ke topik pembahasan kita, aku bakal berinvestasi dulu. Saat ini aku di Cbank ada sekitar 195 jutaan. Bagi teman-teman yang pengen naruh dana nganggur kamu juga boleh taruh di Cbank ini karena ini kamu bisa mendapatkan passive income harian ya. Dengan akun balance sebanyak 195.263.923 rupiah. Nih kamu bisa lihat aku per harinya mendapatkan sekitar 20.000. Tapi dipotong pajak 4.000 berarti masih dapat 16.000, lumayan banget ya man. Oke, seperti biasa aku akan berinvestasi di Bibit, tapi karena di sini ada portofolio di Bank Jago sedikit, ya udah aku bakal top up dulu ke Bank Jago. Nah, caranya kita tinggal dari Cbank kirim ke Bank Jago, tapi aku bakal kirim hanya mungkin 5 juta aja, man. Ya udah, kita tinggal pencet dan di sini. Kemudian pastikan semua datanya benar, lalu kamu tinggal masukin PIN seperti biasa. Payment submitted. Kalau misal kita back ke Bibit, harusnya saldo Bank Jagoku udah bertambah ya. Ini kamu bisa lihat sekarang saldo Bank Jagoku udah sekitar 5 juta sekian. Ya udah, kita bakal langsung pakai semuanya 5001206. Dan aku karena ini hanya dana sementara, aku akan masukin ke reksadana pasar uang ya, man. Di sini aku masukin majoris pasar uang Indonesia aja, masukin semua danaku. 5001206. Kemudian kita nyalain cashback, kita pencet beli sekarang, kemudian aku akan bayar menggunakan Bank Jago. Kalau lihat kita tinggal pencet bayar di sini, kemudian kita akan diminta masukin password seperti biasa ya, man. Nah, kemudian kalau udah pembayaran berhasil, berikutnya kita tinggal pencet selesai, saldoku sekarang udah bertambah menjadi 178 juta sekian. Jadi gitu ya, man, cara berinvestasi di Bibit. Nah, berikutnya di sini aku akan membahas tentang alasanku membeli rumah secara cash ya, man. Karena aku baru melakukan pembelian rumah, jadi mungkin beberapa saat ke depan aku akan membahas topik seputar properti. Nanti aku bakal bahas tentang kenapa alasan aku memberi secara cash. Mungkin aku bakal tunjukin perhitungannya. Terus juga mungkin aku bakal juga memberikan tips seputar KPR. Terus juga gimana cara apa aja yang perlu dipersiapkan dan juga berbagai tips lainnya seputar pembelian properti ya, man. Karena menurut aku ini topik yang menarik banget dan juga aku pertama kali membeli rumah ini di usia 20-an ya, man, dan aku membelinya secara cash. Oke, sekarang kita bakal masuk apa aja alasanku membeli rumah secara cash. Yang pertama adalah menghindari proses yang sangat berbelit ya, men. Karena aku pribadi, seperti yang teman-teman ketahui, kalau kamu udah ikutin channelku dari lama, kamu tahu bahwa saat ini aku sedang bekerja di luar negeri. Nah, sebenarnya aku pengen juga, awalnya itu pengen membayar menggunakan KPR ya, men. Karena kalau misalnya kita membayar menggunakan KPR, uangnya itu bisa kita gunakan untuk berinvestasi terlebih dahulu. Namun, ada satu kendala, di mana kendalanya adalah pada saat aku pengen submit dokumen, terus setelah aku tahu saat kita pengen membayar menggunakan metode KPR ini, ternyata ada banyak banget hal-hal yang perlu dipersiapkan. Kita disuruh untuk submit NPWP kita, rekening koran, SPT, surat keterangan kerja, terus juga misalnya surat gaji kamu, slip gaji 3 bulan terakhir, terus juga dimintain data seputar HRD kamu, dimintain data seputar perusahaannya, diminta untuk nomor telepon perusahaan, email HRD. Seperti yang kamu ketahui kan aku pribadi bekerja di luar negeri. Jadi bagi aku untuk mempersiapkan semua itu bakal ribet banget ya, man. Apalagi ditambah juga pekerjaanku udah lumayan ribet di kantor. Kalau misalnya aku harus nyiapin banyak hal ini, itu akan memakan waktu banget, menyita waktu banget, dan aku bakal butuh beberapa saat untuk mempersiapkan semua dokumen ini ya, man. Bahkan aku pribadi HRD-nya aja itu orang luar negeri. Nanti kalau misalnya mau ditelepon atau dikontak, itu juga mungkin nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi intinya itu ribet banget. Belum lagi nanti ditambah setelah kita udah beresin semua dokumen, kita mau proses pengajuan, itu pasti juga nanti akan berbelit-belit dan lama banget prosesnya. Belum lagi nanti kalau misalnya banknya tolak, terus nanti kita harus ngajuin ke bank lain lagi, kemudian nanti kita harus bandingin mana yang bisa memberikan bunga yang paling bagus, terus juga nanti katanya itu kita harus menunggu selama berbulan-bulan sampai semuanya beres atau semuanya di-approve ya, man. Nah, bagi aku pribadi, ini semua bakal ribet banget. Aku pribadi nggak domisili di Indo. Nanti kalau misalnya aku pengen ngurus semua itu, aku harus bikin surat kuasa lagi, dan sebagainya. Maka dari itu, dengan membayar menggunakan KPR, itu jauh lebih ribet ketimbang aku bayar cash. Kalau aku bayar cash, aku tinggal keluar di awal, set, abis itu beres settlement, aku udah nggak perlu pusingin lagi, nanti unitnya langsung jadi milik aku. Setelah berapa saat tinggal balik nama. Maka dari itu, daripada aku banyak ribetin urusan seputar ini, daripada aku ribet-ribet urusan sini, ya udah aku pikir, ya udah aku langsung bayar cash aja, semuanya
langsung beres di awal ya teman. Maka dari itu aku pun memutuskan untuk bayar cash, dan itulah alasan pertamaku membeli rumah secara cash ya teman. Oke, alasan kedua ini mungkin alasan ini adalah sifatnya lebih ke arah psikologi aja ya teman, yaitu aku seneng banget yang namanya ketenangan pikiran. Bahkan aku udah bahas di video sebelumnya tentang alasanku hidup sederhana, salah satunya kan alasannya supaya bisa dapat ketenangan pikiran. Nah, ini sama halnya juga dengan aku membeli rumah secara cash ini, aku bisa lebih tenang tanpa harus mikirin cicilan setiap bulan ya teman. Walaupun mungkin kalau misal kita tanya pakar keuangan di luar sana, atau orang-orang yang suka bahas personal finance, atau misalnya seorang pengusaha, pasti rata-rata mereka bakal bilang sebaiknya uangnya itu dipakai untuk bisnis dulu, nanti bisnisnya menghasilkan uang, baru uangnya dipakai untuk membayar cicilan. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, kita bisa membeli rumah dengan harga yang lebih murah. Tapi nyatanya hal tersebut menurut opiniku pribadi itu hanya akan berfungsi bila kita menghasilkan return yang lebih tinggi atas uang kita ya teman. Kalau kita hasilin returnnya tinggi dari uang kita, ROI atau return on investment kita tinggi, entah dari bisnis ataupun investasi, itu baru bisa berfungsi seperti itu. Ditambah lagi, seperti yang aku pelajari di luar sana, kebanyakan KPR itu nanti sistem bunganya fix itu cuma di awal ya teman. Nanti setelah beberapa tahun, setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, itu bunganya bisa floating. Terus pas bunga floating, setelah pelajari, katanya itu bisa sampai 2 kali lipat. Bahkan ada yang bilang sampai jadi belasan persen. Terus aku pun melakukan perhitungan lebih lanjut, ternyata dihitung-hitung kalau misal aku ambil KPR juga nggak gitu menguntungkan ya teman. Kecuali syaratnya kalau aku beneran bisa menghasilkan return yang tinggi atas uangku, return yang jauh di atas rata-rata, atau yang kedua mungkin kalau misalnya bunganya nggak dinaikin atau bunganya fix selama 10 tahun, 20 tahun sampai beres ya teman KPR-nya. Itulah alasan keduaku kenapa aku membeli rumah secara cash. Nah, berikutnya masuk alasan ketiga. Alasan ketiga ini adalah simply karena KPR itu lebih mahal dan juga lebih banyak biaya. Nanti kamu pasti bakal bayar biaya adminnya KPR, terus juga biaya provisi KPR, biaya notaris, biaya appraisal, asuransi, pajak jual beli, kemudian biaya cek sertifikat, pembuatan AJB, balik nama, BPHTB, dan sebenarnya listnya juga masih banyak lagi. Kamu juga bisa baca-baca secara online, tapi intinya banyak banget biaya tambahan kalau misalnya kamu melakukan pembayaran secara KPR. Belum lagi itu juga ditambah nanti bunganya ya teman, karena seperti yang kamu ketahui kan kita akan membayar bunga ke bank, dan itu kalau misalnya di jumlah-jumlah itu bisa sampai bahkan 1/10 lebih daripada harga properti tersebut. Maka aku pikir daripada ribet banyak biaya seperti ini, ya udah aku langsung bayar cash, nggak usah pusing lagi, langsung beres semuanya di awal ya teman. Itulah alasan ketigaku kenapa aku membeli rumah secara cash. Berikutnya alasan keempat, ini sebenarnya alasan pribadi banget, karena di sini kondisinya adalah saat ini bisa dibilang orang tuaku itu bisa dibilang nggak punya rumah ya teman. Maka dari itu sebenarnya ini adalah keperluan yang lumayan penting banget juga, karena ini aku butuh buat kedua orang tuaku tinggal ya teman. Dengan aku membeli rumah ini bisa dijadikan tempat tinggal bagi kedua orang tuaku. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini juga win-win, dimana aku bisa membeli properti, kemudian aku bisa investasi di properti, dan kedua orang tuaku juga bisa mendapatkan tempat tinggal ataupun rumah ya teman, sehingga juga mereka bisa tinggal dengan tenang. Karena selama ini kalau misalnya ngontrak, seperti yang kamu ketahui, kita setiap tahun perlu membayar kontrak ya teman. Jadi daripada uangnya sayang untuk membayar kontrak, jadi ya ada baiknya aku membeli aja rumahnya, kemudian ditinggalin kedua orang tuaku. Kelebihannya kedua orang tuaku mendapatkan tempat tinggal, aku pribadi juga bisa mendapatkan properti untuk investasi ya teman. Karena seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya kedua orang tuaku tinggal sana, pasti orang tuaku akan menjaga dan merawat propertinya sambil meninggalin properti tersebut. Jadi itulah alasanku membeli rumah secara cash. Ini alasan pribadi banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nggak ada keperluan mendesak, ya kamu juga nggak perlu sebenarnya. Bahkan nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu pengen menyewa terus sampai nanti uangnya banyak, baru kamu kemudian langsung beli properti secara cash saat uang kamu sudah banyak. Jadi itu bebas, kamu boleh sesuaikan dengan gaya main kamu aja. Nah, berikutnya poin terakhir adalah diversifikasi. Jadi salah satunya alasanku untuk membeli rumah secara cash ini sebenarnya adalah untuk mendiversifikasikan portofolioku. Karena selama ini aku belum memiliki properti, aku belum memiliki tanah, aku belum berinvestasi di instrumen tersebut. Dengan aku membeli satu properti ini, dan mungkin di beberapa ke depan juga aku bakal beli lagi, tapi intinya adalah itu untuk mendiversifikasikan portofolioku. Bagi kamu yang udah ikutin channel aku sejak lama, kamu udah tahu aku berinvestasi di saham, di reksadana, di cryptocurrency, di P2P lending, kemudian juga di bank digital, deposito BPR, dan sebagainya. Nah, tapi selama ini aku belum mengalokasikan asetku buat beli properti ya kan? Makanya ini pertama kali aku melakukan pembelian properti. Nanti di video-video berikutnya aku bakal bahas lagi seputar
seputar properti dan juga info-info yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tapi overall aku cukup senang dan aku cukup bangga dengan diriku sendiri karena aku bisa melakukan pembelian properti di usia masih muda secara cash ya teman. Goalku ke depannya mungkin aku berencana untuk nantinya memiliki lebih dari satu properti. Nah, bagi teman-teman yang udah berinvestasi rumah, udah berinvestasi tanah, ataupun rumah kos-kosan, properti, dan sebagainya, kamu juga boleh sharing pengalaman kamu di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama saling belajar. Apalagi buat teman-teman semua yang lainnya yang juga pengen berinvestasi di aset yang satu ini. Kemudian buat kamu yang pengen belajar investasi, boleh cek video-videoku yang lainnya. Mungkin sekian videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!